Halo Prodigy, kembali lagi bersama Slow Film. Di video kali ini, gue mau bawain sebuah alur cerita dari film The Conjuring 3. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, yuk kita langsung masuk aja ke ceritanya guys. Pada tanggal 18 Juli tahun 1981, Ed dan Lauren sedang membacakan doa-doa untuk mengusir iblis pada tubuh bocah laki-laki yang bernama David. Setelah pembacaan doa selesai, Ed meyakinkannya untuk tetap tenang karena ia telah memanggil Pastor Gordon. Sang pastor pun datang dan memasuki rumah keluarga David. Sementara David yang berada di kamar sedang mendengar suara keras dan membuatnya ketakutan. Ia lari dan bersembunyi di balik tirai kamar mandi. Teriakan David membuat seluruh keluarganya datang. David terduduk di samping lemari dan tiba-tiba berlari ke arah ayahnya. Ed segera memegangi David dan membawanya turun menemui sang pastor. David yang memberontak menimbulkan cakaran-cakaran gaib di sekeliling tembok rumahnya. Lauren yang ikut memegangi David tiba-tiba mendapat sebuah penglihatan singkat tentang seseorang yang sedang melakukan ritual. Pastor Gordon kemudian menyiramkan air suci kepada wajah David. David pun mengerang kesakitan dan tiba-tiba seluruh benda di rumah tersebut berterbangan. Ed pun langsung mengambil buku pastor dan menggantikannya membacakan doa. Untuk David, sayangnya iblis yang berada di tubuh David sudah terlalu kuat. David yang berada di bawah kendali sang iblis langsung menyerang Ed dan membuat jantung Ed terhenti. Arnie yang melihat Ed dalam bahaya langsung menarik David dan berusaha berbicara kepada iblis yang ada di dalam tubuh David untuk mengambil dirinya saja dan pergi meninggalkan tubuh David. Ed yang terluka pun dilarikan ke rumah sakit dan didiagnosis terkena serangan jantung. Esoknya, Arnie terbangun dan Debbie menghampirinya. Mereka berdua memiliki rencana untuk mengadakan sebuah pesta barbecue. Debbie yang sibuk mempersiapkan pesta meminta Arnie untuk mengambil sebuah nampan daging di dalam kulkas. Saat Arnie mengambil nampannya, sebuah kotak sereal tiba-tiba terjatuh. Namun ternyata itu adalah perbuatan seekor tikus. Arnie pun mengikuti arah tikus itu dan menemukan sebuah lubang kecil yang aneh. Saat Arnie berbalik, seorang wanita tiba-tiba berdiri di belakangnya. Setelah pesta tersebut selesai, Arnie pun bekerja dan hendak memotong sebuah pohon. Namun sekilas, ia melihat wanita misterius tadi dari balik jendela dan tanpa sengaja membuatnya menjatuhkan gergaji mesin yang ia pegang. Di rumah sakit, Ed akhirnya terbangun. Ia langsung memperingatkan Lauren untuk menghubungi polisi dan mencari keberadaan Arnie karena iblis yang sebelumnya berada di tubuh David masuk ke tubuh Arnie. Wajah Arnie mulai memucat dan merasa bahwa kendali atas tubuhnya mulai dikuasai sang iblis. Ia berilusi bahwa Bruno berubah menjadi sesosok monster dan membunuhnya dengan sebuah pisau. Setelah membunuh Bruno, ia berjalan dengan tatapan kosong dan seorang polisi menghentikannya. Arnie pun tersadar dan mengatakan mungkin saja ia baru saja melukai seseorang. Singkat cerita, Arnie pun dimasukkan ke dalam penjara. Ed dan Lauren pun datang ke penjara dan menyuruhnya membaca suatu ayat Alkitab yang bisa mengusir hantu dalam tubuh Arnie. Anehnya Arnie dapat mengucapkan ayat tersebut dengan lancar, yang menandakan bahwa iblis tersebut kini tidak ada di dalam tubuh Arnie. Ed dan Lauren pun menemui kuasa hukum Arnie untuk memberikan informasi bahwa pembunuhan tersebut adalah ulah sang iblis.
Namun hakim di pengadilan Arnie menolak pernyataan kuasa hukum Arnie dan menyatakan Arnie tetap bersalah. Sekarang kita melompat ke 5 tahun sebelumnya. Terlihat keluarga David yang sedang merapikan barang-barang pindahan ke dalam rumah. David pun menemukan kasur air dan melompat-lompat di atas kasur tersebut. Tiba-tiba sesuatu muncul dari balik kasur dan berusaha menarik David. Kembali ke masa sekarang, Ed, Lauren, dan Debbie berkumpul untuk mencari penyebab kerusakan David dan menemukan sebuah lantai yang terbakar. Lauren pun masuk ke dalam basement dan menemukan sebuah totem yang biasanya dipakai oleh para pemuja setan. Mereka pun mendiskusikan penemuan totem tersebut dengan Pastor Gordon. Pastor menyarankan Ed dan Lauren untuk pergi menemui Pastor Kartner yang dulu pernah melakukan penyelidikan tentang sekte pengikut iblis. Singkat cerita, Ed dan Lauren pun sampai di sana dan menceritakan perihal totem yang mereka temukan di basement rumah keluarga David. Target this family. Why? His sole aim is chaos. It's nectars. Pastor Kartner pun mengajak mereka ke sebuah ruangan tempat ia menyimpan semua barang. Pastor memperingatkan Ed dan Lauren bahwa mengejar sekte iblis adalah hal yang berbahaya dan bisa mencelakakan mereka berdua. Setelah pulang, Ed dan Lauren pun mendapatkan panggilan telepon dari seseorang yang mengabarkan bahwa seorang detektif di Danvers mengaku pernah melihat totem yang sama seperti yang ada di rumah David. Ed dan Lauren pun menemui polisi tersebut. Ternyata sang polisi menemukan totem tersebut saat sedang menangani kasus Jessica dan Kathy, di mana Jessica mati tertusuk pisau dan Kathy menghilang sampai sekarang. Ed dan Lauren pun menawarkan bantuan untuk menemukan Kathy dengan kekuatan spiritual. Namun polisi tersebut tidak percaya dan hendak menguji Lauren. Ia mengeluarkan 3 pisau dan menyuruh Lauren memilih mana di antara 3 pisau tersebut yang telah membunuh Jessica. Lauren dengan mudah berhasil menebak pisaunya dan polisi pun setuju untuk bekerja sama. Scene berpindah ke Arnie yang sedang dijenguk oleh Debbie dan David. Arnie merasakan tubuhnya semakin melemah dan ia merasa sesuatu selalu mengikutinya dan tubuhnya selalu terasa dingin. Sementara Ed, Lauren, dan sang polisi telah sampai di lokasi mayat Jessica ditemukan. Lauren menyentuh tanah dan merasakan apa yang telah terjadi kepada Jessica dan Kathy pada saat itu. Ia mengetahui bahwa Kathy tiba-tiba kerasukan dan tanpa sadar membunuh Jessica. Kathy lalu lari dan terjatuh ke dalam bendungan. Polisi pun melakukan penyisiran pada bendungan tersebut dan menemukan mayat Kathy yang sudah membusuk. Malamnya, Ed mendapatkan telepon dari Debbie dan memberitahukannya bahwa Arnie tiba-tiba ingin melakukan bunuh diri. Ed pun menyarankan Debbie untuk menghubungi pastor dan meminta air suci. Ed dan Lauren pun langsung pergi menuju kantor polisi untuk mengecek mayat Kathy dan menemukan petunjuk tentang orang yang mengutuknya. Lauren pun memegang tangan Kathy dan menemukan bahwa orang yang mengutuk Kathy berada di sebuah lorong bawah tanah yang lembab dan terdengar juga suara kereta api. Ed yang berjaga di luar menyadari bahwa sesosok mayat tiba-tiba bangkit dan berusaha menyerang Lauren. Ed langsung menarik Lauren dan menyelamatkannya dari serangan mayat tersebut. Ed, Lauren lalu mendiskusikan di mana tempat bawah tanah yang berada dekat dengan sumber air dan dekat dengan rel kereta. Saat akan berdiri, Ed tiba-tiba jatuh pingsan. Ia pun terbangun di kamarnya dan menemukan sebuah kalung milik Lauren yang terjatuh di lantai. Saat menengok, seorang wanita penyihir telah ada di belakangnya. Dan tiba-tiba dari balik pintu, sesosok mayat hidup datang lagi dan menyerang Ed. Sesaat sebelum Ed menusukkan pisau pada sang monster, seseorang menghentikannya dan menyadarkan Ed bahwa yang di depan Ed adalah Lauren.
Ternyata kemarin seseorang mengirim vas bunga dan ketika dicek, ternyata terdapat totem di vas bunga tersebut. Keesokan harinya, Loren pun memutuskan untuk pergi sendirian menemui Pastor Garner untuk meminta petunjuk. Mereka pun menyadari bahwa rumah Pastor Garner berada di pinggir danau dan kebetulan dekat dengan rel kereta. Give me your keys. You stay here. Loren yang telah ada di sana lalu diajak ke ruangan bawah tanah. Sang pastor menceritakan bahwa ia dulunya adalah seorang pastor pemburu sekte sesat. Namun sayangnya anak pastor justru tertarik dengan sekte sesat dan kemungkinan orang yang membuat Arnie kerasukan adalah anaknya tersebut. Sang pastor pun mengantarkan Loren kepada ruangan bawah tanah dan mempersilahkannya untuk turun serta menghancurkan altar ritual anaknya. Tak lama, anaknya pun datang dan membunuh sang pastor. Loren yang berada di bawah tanah berhasil menemukan altar pemujaan iblis. Namun sang penyihir menemukan Loren dan mencoba menyerangnya. Ed yang telah sampai di sana mendengar suara teriakan Loren dan mengambil sebuah palu untuk masuk menjemput Loren. Loren yang berada di bawah tanah berusaha kabur dari kejaran sang penyihir dan berhasil memukul kepala sang penyihir dengan sebuah batu. Ed yang telah masuk ke bawah tanah langsung berkeliling mencari Loren. Namun secara mengejutkan, sang penyihir telah menjebak Ed dan meniupkan debu yang membuat Ed gila lalu menyerang Loren. Di tempat lain, Arnie mulai kejang-kejang dan tiba-tiba seluruh jendela di ruangan tersebut pecah. Ia menggeliat seperti kerasukan dan bola matanya mulai memutih. Arnie mengambil sebuah pecahan kaca dan mencoba menusukkan kaca tersebut ke lehernya. Sementara Ed yang terkena sihir kini menyerang Loren secara membabi buta. Loren berusaha menenangkan Ed dan mengingatkannya akan kenangan mereka dulu. Ed yang tersadar langsung menghancurkan altar pemujaan dengan palunya. Arnie yang telah lepas dari kutukan pun langsung terbujur pingsan di samping Debbie. Karena kutukan dan altarnya telah hancur, sang penyihir pun diserang oleh iblis yang ia panggil sendiri. Tiba-tiba badannya terpelintir dan membuatnya mati dengan seketika. Ed dan Loren pun keluar dari sana dan polisi mulai berdatangan. Beberapa hari kemudian, sidang untuk Arnie tetap berjalan. Ia diberi vonis hukuman pembunuhan tidak berencana dan menjalani vonis penjara selama 5 tahun. Dan film pun berakhir.